Baik. Kita sudah dengar sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala ya. Sekarang saya akan membuka uh, room chat ya. Silahkan yang mau bertanya. Tapi tadi sebelum ini Ibu Gembala berkhotbah, ada yang bertanya begini, berkenaan tadi dengan firman kesaksian dari Ibu NN ya. Apakah dosa zina itu yang dulu dilakukan itu, yang dilakukannya sebelum menikah itu, perlu diakui atau tidak di hadapan pasangan kita? Gitu. Perlu diakui apa tidak ya Bu ya? Nah silakan Bu Gembala. Kalau menurut saya jangan, karena ada seseorang yang mengakui malah dicerai, saudara ya. Karena kalau kita mengakui di hadapan Tuhan itu hatinya kan berbesar hati karena dia memang panjang sabar lah. Kalau pasangan saudara kan bukan Tuhan, nggak bisa besar hati, nggak bisa panjang sabar, nanti itu cerai. Yang penting ngakui di hadapan Tuhan aja. Dan biasanya saya sarankan sama seorang ibu, kalau sudah seperti itu, ngakui di pendeta hamba Tuhan yang bisa dipercaya untuk pengakuan untuk minta didoakan. Ya, karena kalau kita mengaku di depan hamba Tuhan misalnya, ya, dan saya mau bertobat Pak, nanti minta didoakan. Nah, itu sama aja ya, di depan Tuhan atau manusia juga perlu mengakui sebagai saksi. Tapi jangan suamimu atau istrimu. Ya, kalau Bu NN lihat, kalau Bu NN enggak ketemu khotbah saya, enggak move on itu Bu NN ya. Bisa-bisa ujungnya mau ninggalin suaminya ya. Jadi menurut saya enggak semua orang bisa berbesar hati ya. Lebih baik akui aja di depan hamba Tuhan yang bisa dipercaya sama di depan Tuhan, dan yang penting jangan diulangi lagi. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah dijawab ya. Ada pertanyaan begini sekarang. Bagaimanakah harus bersikap yang benar dari orang yang benar-benar tulus mengampuni itu? Nah, karena ya tadi seperti Bu NN itu juga bilang, aduh kadang trauma ya, gini kadang aduh mau ngampuni agak sulit begitu ya. Nah, bagaimana sih sikapnya yang paling benar Bu untuk supaya tulus mengampuni? Sebenarnya tulus mengampuni itu berbalik dari hati. Ya, kan saya sering khotbah, Tuhan tuh melihat hati. Kadang-kadang walaupun kita kelihatannya melayani suami, tapi hati kita tetap dongkol, itu juga enggak tulus, ya. Yang penting dari hati, walaupun kita mungkin enggak bisa seperti, waduh misalnya kalau suami lagi marah ya, terus enggak mau dideketi kita, ya kita enggak usah deket, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kan Tuhan itu melihat hati. Kalau hati kita memang tulus, kita di kamar misalnya suami lagi marah-marah, kita enggak usah deketi dia, tapi kita doakan dia. Tuhan, jamah suami saya, aku mengampuni kok suami saya karena dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Itu sudah penilaian Tuhan, itu sudah lulus buat kita karena kita sudah tulus. Ya, sekali lagi pengampunan yang tulus itu antara saudara dan Tuhan. Manusia itu bisa dibohongi, tapi tulus itu saudara yang bisa tahu dengan Tuhan. Mengampuninya seberapa ya. Kita harus melepas pengampunan dengan tulus. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab lagi ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu Eli, apakah saya harus cerita ke pacar anak saya kalau papa anak-anak ini pernah selingkuh dan punya anak? Perlu cerita. Silakan Bu Ya, Gembala. menurut saya enggak perlu. Ya, kalau sampai ketahuan pun ya kita percaya ya bahwa dalam hidup ini ada anugerah ya. Seperti dulu saya lihat 3 anak saya juga banyak memikirkan tentang yang buruk. Saya cuma bisa mikir gini, gimana ya kalau nanti anak saya punya pacar, terus keluarganya tahu dan sebagainya. Tapi ketika saya berjalan dengan Tuhan, ternyata Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Mereka juga bisa menerima anak saya, mereka bisa mencintai anak saya, itu karena memang dalam hidup ini pasti ada yang namanya anugerah Tuhan buat orang
benar ya. Jadi enggak usah takut. Kalau menurut saya enggak usah cerita selama mereka enggak tahu. Toh mereka kalaupun tahu, mereka bisa menerima, berarti mereka bisa menilai bagaimana anak-anak kita itu di hadapan mereka. Itu aja. Baik, sudah dijawab ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan begini. Saya mau tanya ya Bu. Saya menikah dengan suami saya bukan istri pertama. Jadi memang dulu dia pernah bercerai, suami saya kemudian menikah dengan ibu ini dan berjalan 10 tahun dan dia bukan orang yang percaya Tuhan Bu. Setelah berjalan 10 tahun bersama dia minta bercerai dan sudah masukkan gugatan cerai. Apakah harus mempertahankan pernikahan ini Bu? Dia bukan orang percaya Bu, silakan. Dulu menikahnya di gereja enggak? Kalau istri pertama dengan suami menikahnya di gereja, ya ke pernikahan kedua itu tetap berzina ya. Tapi kalau dulu bukan orang Kristen, enggak menikah di gereja, terus menikah dengan ibu ini di gereja, itu pernikahan yang mula-mula ya. Jadi tetap harus dipertahankan gitu. Ya kalau banyak sih orang-orang yang saya cuman bilang gini, memang pernikahan ini sulit gitu ya. Tapi pesan saya Bu, kalau Ibu sudah sampai pada tahap ini, sampai Ibu ditinggalkan, pesan saya jangan menikah lagi, supaya keturunan Ibu itu tetap tadi ada di posisi first class. Ngerti ya? Jadi dosa Ibu sudah diampuni, tapi kedudukan Ibu tetap ada di posisi bagaimana ya Ibu sudah benar-benar setia jadi orang benar, menghidupi anak-anak sampai anak-anak menikah, nanti Ibu tetap sebagai orang benar supaya keturunan Ibu diperhitungkan. Daripada nanti Ibu menikah lagi, kalau menikah dengan misalnya duda mati atau dan sebagainya. Tapi kalau Ibu hari ini pasangannya belum meninggal, menikah lagi, nanti lebih parah loh. Menikah ini berzina, dua-dua nanti menikah dengan zina, ketemu zina. Coba berkatnya dari mana? Makanya kadang-kadang lihat ya, ada orang yang bangun pernikahan, itu berkatnya nutup. Berat banget. Itu kalau ditelusuri, itu karena masing-masing pasangan menikah kedua, dan ini yang membuat berkat itu sulit. Kenapa? Karena suami berzina, istri berzina, menikah. Jadi sama-sama dua-dua statusnya zina. Makanya lihat, rumah tangga kadang-kadang lihat, ada orang yang kerjanya keras, bukan orang males, tapi berkatnya itu sulit. Tapi ada orang yang hari ini cuman kerjanya itu ya simple, sederhana, nggak sampai pinter juga, tapi berkatnya lancar gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Tuhan tuh melihat posisi kita itu sebagai orang benar, itu aja ya. Jadi pesan saya Ibu, kalau Ibu menikah yang pertama di gereja, Ibu mau diceraikan, Ibu jangan kawin lagi sudah, bertahan aja ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah dijawab ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini juga terlalu sering ditanyakan. Jika suami terus melakukan kesalahan-kesalahan berulang-ulang, bagaimana sikap saya saat di rumah? Contoh ya, tidak pulang rumah gitu ya, jarang pulang rumah, dihubungi marah-marah gitu kan ya. Terus diulang seperti itu. Kayaknya harus dengar khotbah Bisu Tuli Buta ini ya. Gimana Bu? Gembala silakan. Ya, balik lagi, ndak usah. Walaupun kalau marah-marah, kita bagi orang benar, kemarahan itu dibalas dengan kebaikan, kasih. Ya, kalau ndak mau ditelepon ibu-ibu, ndak usah ditelepon, sudah. Percayalah, di rumah diam, berdoa, itu lebih dahsyat loh puasanya. Ibu-ibu sering, saya ngalami dulu. Kalau suami saya sudah ndak pulang, ya saya kan panik. Saya telepon ndak diangkat, itu membuat saya lebih panik. Akibatnya apa? Jengkel, sakit hati, marah. Sehingga saya ndak berdoa. Nah, tapi kalau saya mulai tenang, saya mulai masuk kamar, saya ambil waktu, saya bilang gini, Tuhan, aku mengampuni suamiku. Suamiku lagi di luar, aku ndak tahu dia berbuat apa. Tapi aku tahu ada bagian Tuhan yang jalan saat saya berdoa, doa orang benar besar kuasanya.
Waktu ibu berdoa, Tuhan, suami saya tidak angkat telepon. Ya sudah, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara ya. Kira-kira kalau kuasa Tuhan yang baik memelihara, kuasa yang tidak suka dengan yang namanya dosa, dia akan melakukan sesuatu. Itu aja ya. Jadi kalau ibu suaminya tidak usah ditelepon mulai sekarang kalau tidak pulang. Sudahlah, diangkat pun pasti bohong. Mulai sekarang masuk kamar, lipat tangan, ya, angkat tangan berserah, buka tangan bersyukur. Itu aja. Kan sudah saya ajari tipnya gampang. Lipat tangan, berdoa, angkat tangan berserah, buka tangan bersyukur. Itu tipnya dilakukan. Sudah. Kalau lakukan itu setiap malam, percayalah pasti terjadi sesuatu, pembelaan Tuhan nyata ya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu gampang tipnya ya. Kalau suami tidak pulang, lipat tangan, buka tangan, angkat tangan, buka tangan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tipsnya luar biasa. Pernah ada lagunya saya ciptain tapi di mana ya lupa. Nanti kita nyanyikan lagi ya. Baik, nah pertanyaan berikutnya. Bu, bagaimana caranya harus mengampuni dan berdoa sebagai anak nih? Sebagai anak yang tahu papanya berselingkuh, apalagi selingkuhnya dengan agama yang lain. Gitu. Ini gimana Bu? Dia anak yang tahu bapaknya seperti itu. Silakan Bu. Ya, ya itu tadi. Cuman kita bisa berdoa karena kita tidak bisa apa-apa. Ini pengalaman ya. Pernah suatu kali anak saya itu jelas tahu kesalahan suami saya. Dia tegur suami saya. Dan suami saya sudah tidak bisa mengelak. Tapi jawabannya itu yang membuat jengkel saya ya. Dia bilang gini, iya memang papa salah. Memang papa sadar papa salah. Kalau kalian mau buang papa, papa ikhlas. Nah ini jawaban yang tidak mengenakan. Kalau sudah tahu salah harusnya kan jawabannya ya papa akan meninggalkan dosa. Enggak. Justru kita yang mau buang aja enggak apa-apa, memang papa memang akui salah. Kamu enggak akui papa sebagai anak, papa terima karena papa salah. Nah ini yang serba enggak bisa dilakukan. Makanya kalau lagi menghadapi orang yang masih buta, dibutakan iblis, kasihan loh orang yang kalau sudah buta, walaupun itu kelihatannya dosa dianggap benar, walaupun itu kelihatannya jerat maut dia enggak tahu, dia merasa nikmat aja dengan dosa yang sedang dia hari ini jalani bersama wanita itu. Makanya sebagai anak, ilmunya tetap sama. Doa orang benar besar kuasanya. Kebaikan anak-anak akan mengalahkan kejahatan papa. Kasih anak-anak menerima papa adanya akan membuat papa itu nanti benci dosa, cinta Yesus. Itu aja tipnya ya. Ini sudah berulang-ulang saya khotbahkan, makanya DKK itu dipegang, doa kebaikan dan kasih itu peperangan di alam roh yang paling jitu senjatanya. Karena nanti kalau doa besar kuasanya, kebaikan pasti menang atas kejahatan, kasih itu akan menutup banyak dosa pelanggaran, maka kasih itu akan membuat papa suatu kali, suami pasangan itu nanti benci dosa dan cinta Yesus. Itu karena Allah itu adalah kasih. Diingat-ingat ya, DKK. Mestinya ilmu yang sudah gampang-gampang sudah saya ajarin buat kita semua. Ya, lipat tangan, angkat tangan, buka tangan, DKK, 3B, itu semua sudah gampang yang harus dilakukan. Ya, itu ilmu peperangan yang paling jitu, iblis pasti gemetar kalau lihat kita. Apalagi kalau lihat anak Tuhan mulai lipat tangan, angkat tangan, buka tangan. Gemetar dia. Aduh, ini pasti jadi pemenang ya. Makanya dengan DKK juga, itu kemenangan yang mutlak pasti kita akan menangkan peperangan. Makanya kalau orang lagi bergumul dengan pergumulan jahat seseorang, lakukan senjata DKK. Pasti kemenangan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Ya, sudah dijawab dan kemudian ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga nih ya. Ada suami yang mengakui bahwa dia itu berselingkuh. Tapi pernikahan sirinya tidak pernah dia akuin. Nah, apakah pemulihan keluarga itu bisa terjadi tanpa ada pengakuan ya Bu? Jadi pengakuannya pengakuan yang pernikahan siri.
Apa bedanya ya dia berselingkuh dan silakan Bu Gembala bisa dijawab ya. Kalau menurut saya, kalau dia memang pernah menikah siri, dia tidak mengakui ya tidak apa-apa. Yang penting sekarang dia sudah bertobat sudah ya. Kalau dia tidak mau mengakui karena dia malu, ya pada waktunya nanti dia sendiri akan mengakui, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya bahwa suami-suami yang sudah bertobat mungkin malu mengakui di depan istri. Paling tidak dia pasti sudah mengakui semua di depan hadapan Tuhan bahwa dia telah melakukan ini dan ini ya. Jadi menurut saya Ibu jangan dihakimi terus kalau suaminya sudah bertobat walaupun tanpa pengakuan. Ada seorang istri yang konseling juga, Bu, suami saya sudah meninggalkan wanita itu pulang, tapi tidak pernah say sorry sama saya. Ya tidak apa-apa, sudah biarin aja. Berarti itu masih proses berjalan. Nanti suatu kali dia pasti hancur hati, ya. Jadi ibu-ibu jangan hakimi suami yang sudah berkata mau bertobat. Izinkan waktunya Tuhan. Karena orang bertobat itu tidak sekedar membalik telapak tangan loh. Jujur, seperti kita aja, saya aja sendiri. Saya itu janji sama Tuhan, Tuhan saya ingin meninggalkan saya supaya tidak gampang marah, tidak gampang. Itu pun tidak membalik telapak tangan loh. Seringkali, walaupun saya hari ini sudah khotbah pun seringkali saya bisa marah. Wong dicubit orang aja saya masih bisa teriak-teriak, saudara. Ya namanya kita hidup dalam daging. Tapi dengan sadar diri ketika saya mulai marah, saya mulai bisa maki orang, Tuhan tuh mulai sadarkan saya, berhenti, berhenti, berhenti. Dan di situ saya mulai tundukkan daging saya. Iya ya, saya tadi habis marah, saya harus habis maki orang, saya harus berhenti. Di situ saya mulai mengubah hidup saya. Lama-kelamaan nanti akan makin lama, makin lama, makin lama pertobatannya akan semakin terlihat luar biasa ya. Jadi jangan dihakimi, kasih kesempatan untuk dia berbenah diri bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Baik, ada pertanyaan, selain perjinahan apalagi ya Bu yang menghalangi berkat Tuhan itu turun atas keluarga, terutama atas keluarga. Apalagi ya Bu? Cinta uang. Jangan terlalu cinta uang ya. Semakin saudara cinta uang, semakin berkat itu tidak terjadi. Ya, yang benar cinta Tuhan. Lihat orang yang kerja, yang dalam hidupnya hanya uang dan uang, itu semakin tidak lihat berkat. Mungkin uang dan uang hanya sesaat, tapi setelah itu habis. Tapi kalau kita cinta Tuhan, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi, itu abadi sampai anak cucu. Ya, itu yang menghalangi. Orang menghalangi berkat Tuhan itu selain berzina, tidak bisa jaga hati dan cinta uang. Itu sangat menghalangi berkat-berkatnya Tuhan. Makanya tiap hari itu perlu menjaga hati, ya. Jadi menjaga hati itu tip yang bisa menarik berkatnya Tuhan luar biasa atas hidup. Seperti Daud. Daud itu punya kelemahannya banyak. Tapi Tuhan itu jatuh hati sama Daud. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Kalau saudara kepingin Tuhan itu jatuh hati sama saudara, bukan karena saudara operasi plastik, saudara cantik, ya saudara pinter, hebat, bisa khotbah, bisa ini, enggak. Tapi kalau engkau tidak bisa jaga hati, itu tidak membuat hati Tuhan itu jatuh hati sama saudara ya. Saya percaya di sini akan banyak orang-orang nanti yang Tuhan jatuh hati. Kenapa? Hatimu sudah beres di hadapan Tuhan. Setiap hari beres. Waktu setiap hari beres, dimaki suami, dikatai suami, dikatai orang, difitnah, saudara tetap bilang gini, enggak apa-apa, aku enggak mau ngotori hati. Itu buat Tuhan jatuh hati sama saudara. Kalau Tuhan sudah jatuh hati, tangannya pasti kasih saudara berkat-berkat. Wah, luar biasa ya. Itu sebabnya hari ini semangat jaga hati ibu-ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa ya. Suaminya selingkuh nih dengan istri orang. Ya, suaminya selingkuh dengan istri orang. Ya. Dan yang luar biasa terus kemudian mungkin masih tetap pulang ke rumah dan si suami ini masih tetap minta si istrinya untuk melayani untuk hubungan suami istri, tapi si istri jadi takut mungkin kena penyakit atau begitu ya. Malah lucunya sekarang ini suami kemudian perempuan selingkuhannya dan suami selingkuhannya itu bersatu untuk menyerang saya. Ini luar biasa, tim yang luar biasa ya.
Jadi suaminya, selingkuhannya sama suami dari selingkuhannya itu bersatu untuk menyerang saya. Dahsyat. Gimana Bu, apa yang harus saya lakukan ini? Ya enggak usah takut, walau 1.000 tangan mau menjatuhkan ibu kan cukup 1 tangan di pihak ibu. Enggak usah takut, mau direkakan yang jahat, mau dia pakai dukun. Oh saya dulu diserang pakai dukun, waduh sudah dukun mana aja, sudah dari berbagai berbagai arah ya. Kan sudah ada firmannya, 1.000 orang mau menjatuhkan kita, kita tuh cukup 1 tangan Tuhan aja di pihak kita pasti menang. Yang penting jaga hati. Kalau kita buka celah, kita sakit hati, serangan itu cepat masuk. Orang yang gampang kena ya gendam, santet, ya, yang namanya guna-guna itu kan sudah dibahas saat kita tidak bisa menjaga hati. Waktu hati kita kotor, itu cepat. Orang sakit hati itu gampang dikerjai sama iblis. Makanya ibu-ibu, selama kita bisa jaga hati, mau diserang dengan berbagai macam arah, ibu-ibu tidak akan roboh dalam bencana. Percayalah, justru rekaan yang jahat itu menguntungkan saudara karena dirubah sama Tuhan jadi rekaan yang baik. Kuncinya hanya ketika kita bisa jaga hati, ya. Jadi jangan takut. Takut itu juga tidak bisa jaga hati. Orang kalau takut pasti kena. Tapi kalau kita percaya, itu tadi ya ayat yang seperti banyak orang yang tidak bisa percaya sama Tuhan. Selama kita percaya bahwa hidup ini tentang siapa Tuhan di pihak kita, mau dijatuhkan berbagai macam cara, musuh nanti yang akan hancur, bukan kita yang hancur. Karena tangan Tuhan sedang berperang buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Nah, di luar perselingkuhan dan masalah-masalah rumah tangga, ini ada masalah yang luar biasa juga nih. Ya, ada seorang ibu yang punya adik laki-laki, terus bekerja di ibu ini sebagai karyawan di ibu ini. Tapi kelakuannya segala macam bikin jengkel terus. Ya, nggak bisa diomongin apa mungkin begitu ya, bikin jengkel terus. Apakah saya harus tetap mempertahankan adik saya atau memberhentikannya atau diberhentiin? Minta solusinya Bu. Ya silakan Bu. Iya. Ya, kalau memang sudah keterlaluan, enggak apa-apa. Namanya didikan dari kita ya, diberhentikan itu kan harusnya memang ya diberhentiin, dikasih peringatan. Kalau kamu nggak bisa berubah, saya akan berhentiin. Ya, karena memang kerja itu kan otoritas, adik-adik. Tapi urusan kerja antara kita tetap punya otoritas sebagai bos ya, majikan dengan karyawan itu tetap jaga, enggak salah ya. Kasih peringatan aja, kalau kamu sekali lagi melanggar ini, saya dengan berat hati, saya harus mengeluarkan supaya itu nggak jadi contoh buat karyawan yang lain. Gitu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lain, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bu Gembala yang sudah jadi berkat buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya ya kita akan mendengarkan doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala kita. Ya, saya persilahkan yang akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami mendapatkan pembekalan firman-Mu Tuhan, kekuatan Tuhan atas hidup kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus? Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus kami boleh sabar Tuhan. Dalam menghadapi dalam segala sesuatunya. Kami boleh sabar tetap di ruang tunggu Tuhan. Maka kami akan melihat kemuliaan, kasih sayang dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kekuatan pertolongan karena Tuhan yang berkehendak dan berdaulat atas kami. Kami percaya apapun proses dan cerita dalam kehidupan kami adalah bukan tentang hidup kami tetapi tentang Tuhan di dalam kami. Biarlah kami boleh berkemenangan Tuhan, karena Engkau yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah kami Tuhan menjadi Tuhan cerminan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan surat terbuka Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan
hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak mantu Tuhan. Bahkan kami bersuka cita mendengar menanti cucu Bapak. Biarkanlah mama dan cucunya sehat, diberkati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kepekaan lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan PD Victory Pusat di Surabaya, bahkan di cabang-cabang di Jakarta, Bali, Semarang, Amerika, maupun di Makassar. Kiranya Engkau juga akan memperluas Tuhan kapasitas, memperluas daerah-daerah untuk PD Victory Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan melalui Ibu Gembala kami, Ibu Eli Tuhan. Kiranya setiap pengerja ada kesatuan hati untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program-program acara, program-program Tuhan yang akan dilakukan Tuhan PD Victory di bulan Agustus sampai dengan Desember. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya ada pesta rohani terjadi, ada Tuhan Yesus terobosan-terobosan terjadi, pemulihan dan kemenangan terjadi. Kami berdoa membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, dan biarlah kebenaran Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu membawa mereka semakin mengenal Tuhan, cinta dengan Tuhan, berkemenangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara Indonesia. Apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia menjadi biji mata kesayangan-Mu. Indonesia diselamatkan. Indonesia Tuhan Yesus diampuni setiap kesalahan-kesalahan yang ada. Kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa pokok kami ke dalam tangan Tuhan. Kehendak rencana rancangan-Mu lah yang terjadi Tuhan atas semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami ingin menerima berkat daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bu Eli. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik Bu NN juga dan suami, pelayanan, anak, semuanya dalam perlindungan-Mu senantiasa. Baik kami semua yang malam ini Tuhan sudah mendengar firman-Mu, kami menikmati kelegaan, kami menikmati bakul yang ke-8 besok bersama dengan Tuhan berjalan maju. 1 bulan ke depan kami sudah dipenuhi semua kebutuhan kami. Lalu sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.